Mungkin awalnya Anda tidak akan percaya bahwa sebagian lahan yang dipakai untuk budidaya labu madu adalah lahan kering. Bahkan dibilang tandus karena di situ banyak batu-batu, kemudian juga cadas-cadas. Namun setelah dilakukan treatment terhadap lahan tersebut, malah lahan tersebut menyumbang penghasilan yang lebih besar daripada kebun-kebun yang lain. Oke, bagaimana kisahnya? Saya akan lanjutkan ceritanya. Mohon untuk terlebih dahulu subscribe video ini ya, channel ini supaya lebih berkembang, bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi Anda semua. Oke, selanjutnya setelah subscribe silakan untuk like, komen, dan share untuk kemanfaatan lebih luas lagi di dunia pertanian terutama labu madu. Kita lanjutkan cerita ini. Di dalamnya tentu ada panduan bagaimana cara supaya tanah yang kering, terjal, cenderung marginal, tidak sudah lama tidak dibuka dan tidak dimanfaatkan karena konturnya miring, kemudian berbatu dan bercadas. Kering juga tanahnya. Oke, di awal tahun 2017 memasuki kemudian pertengahan, kita sudah ada pembicaraan tentang labu madu, dan itu tahap penjajakan. Dan pertama kali yang sangat menyambut adalah Bapak Apipudin. Beliau punya lahan sangat kering, kemudian konturnya juga bermiring dan teksturnya berbatu, kemudian cadas, lempengan cadas putih agak orange gitu warnanya. Nah, lantas beberapa kali datang dari pendamping dari ahli tifak. Beliau sangat ahli di bidang geologi, ilmu tanah, kemudian pastinya juga ilmu pertanian. Dan setelah dilakukan treatment, tanahnya menjadi sangat baik. Unsur mikro di dalam tanah itu diukur dengan SI meter itu ada 1200. Sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa setelah dilakukan treatment. Dan terbukti menghasilkan labu madu yang sangat berkualitas dan ukurannya jumbo-jumbo, teksturnya lembut, rasanya manis, kemudian tampilannya sangat cantik. Apa yang dilakukan? Pertama adalah membuatnya lebih gembur ya, lebih gembur dengan cara menambahkan bahan-bahan organik ke dalam tanah itu. Seperti yang kita tahu bahwa tanah di dataran tinggi ya itu kebanyakan tanah merah kan, tanah merah. Ya, ada sebagian yang konturnya itu miring dan teksturnya itu karena padat, berbatu dan bercadas, pasti tanah atasnya itu yang mengandung humus itu sedikit ya. Nah, kemudian ditambahkan unsur organik, bahan-bahan organik ya, terjadilah pelapukan yang luar biasa hebat. Karena di situ ada fermentasi bahan organik, kemudian ditambahkan dengan agen-agen hayati, maka terjadi pelapukan bahan-bahan organik. Otomatis tanah yang di bawah bahan-bahan organik itu menjadi lapuk ya. Bahkan di situ mikronya bertambah ya. Agen hayati yang kita butuhkan untuk terjadinya proses pelapukan itu menjadi melimpah di dalam tanah. Maka otomatis ketebalan tanahnya itu meningkat. Mungkin awalnya ketika kita menancapkan sebatang pohon itu hanya bisa menembus 10 cm ke bawah karena kan sudah terbentur batu. Nah, setelah dilakukan treatment seperti ini, menambahkan bahan-bahan organik yang banyak atau juga menambahkan bagian tanah dari tempat lain. Nah, ini juga penting. Di sistem seperti ini sudah berlaku jama di dunia pertanian. Ketika tanahnya berbatu, maka otomatis ya tanahnya itu kita harus mengambil tanah dari lahan yang lain supaya memang asli tanah bukan batu ya. Asli tanah. Memang batu itu bagian dari tanah. Batu juga bagian dari tanah. Ya. Bukan juga pasir seperti pasir dari laut, bukan seperti itu. Ya.
Jadi tanahnya memang harus sifatnya yang lembut, kemudian bisa menyerap air, dan setelah air terserap tidak mudah juga keluar. Jadi tanah itu beda dengan pasir. Kalau pasir kan cepat menyerap air, tapi ketika panas dikit maka air akan menguap dengan panas, atau dia juga karena terlalu porus, airnya itu langsung merendap dan meluber ke sana kemari tanpa ada tahanan. Ya, posisi seperti ini pasti tidak diinginkan oleh tanaman. Nah, jadi pentingnya memberikan bahan organik termasuk pupuk kompos, kotoran hewan, kemudian menambahkan agen hayati di situ untuk melapukan tanah dan bahan organik, sehingga ketebalan tanah itu menjadi lebih meningkat dibandingkan dengan berserakannya batu-batu kerikil, kemudian juga cadas-cadasnya. Ini penting dilakukan bagi Anda yang punya tanah seperti tanahnya yang ada di sini yang saya ceritakan tadi. Oke, selanjutnya bagi Anda yang punya tanah yang lebih bagus, sebaiknya ya perlu juga, kalau dulu memang pernah ditanami dengan aneka tanaman seperti ya terong, kemudian kacang panjang, Anda harus lakukan dulu pengukuran. Jangan sampai tidak diukur. Ada yang mengatakan, oh ini tanah baru, pasti humusnya banyak, atau pasti kandungan bahan organiknya juga banyak, kandungan mikronya juga banyak. Belum tentu, kita nggak tahu unsur-unsur itu di dalam tanah tanpa ada pengukuran. Secara kasat mata kita nggak tahu benar-benar, kecuali tanda-tandanya memang tumbuhan di situ mungkin hijau, ya, tumbuhan yang ada di atas permukaannya juga bagus, besar-besar. Tapi kita juga nggak tahu, siapa tahu di situ banyaknya tumbuhan hijau yang tumbuh karena banyak nitrogen. Itu kan kalau kebanyakan juga nggak bagus. Makanya penting untuk dilakukan pengukuran. Nah, kalau berkelompok kita bisa melakukan kerjasama. Kita ambil beberapa lokasi tanah, ya, dari beberapa lokasi, kemudian kita bisa cek lab. Sebenarnya kandungan tanah yang ada di itu haranya apa saja, ya, berapa persen gitu, supaya kan saat kita budidaya tidak meragukan, tidak ragu-ragu gitu, berapa pupuk yang harus ditambahkan ke dalam tanah, atau unsur apa saja yang memang miskin di tanah itu. Nah, karena dengan treatment ahli, insya Allah ini akan sangat bagus saat nanti kita penanaman. Labu madu sendiri sebenarnya tidak terlalu rewelnya, apalagi kalau tanahnya disehatkan dulu, disterilkan dulu, kemudian ditambahkan bahan-bahan organik, ditambahkan unsur-unsur yang memang diperlukan oleh tanah. Nah, ini sekelumit tentang pengolahan tanah di dataran tinggi yang memang memiliki karakteristik seperti itu, kering, tandus, dan banyak batunya. Nah, cuman di bagian akhir ini saya ingin juga memberikan motivasi bagi Anda yang punya lahan atau yang memang belum punya lahan. Punya lahan punya, tapi tanahnya seperti itu. Jangan berkecil hati. Cara ini saya berikan cara yang simpel. Tentu ada ya lahan di bagian kampung Anda ada semacam selokan. Nah, itu biasanya di selokan-selokan itu kan banyak lumpurnya. Anda bisa mengambil lumpur-lumpur secara bertahap, mungkin per hari setengah karung, karena kan berat kan lumpur itu. Kalau lahannya tandus seperti lahan yang tadi saya ceritakan, banyak batunya, Anda tambahkan lumpur-lumpur itu, lumpur-lumpur dari selokan. Ya, biasanya para petani yang punya sawah, kemudian selokannya itu dibersihkan dan diangkat lumpur-lumpurnya, itu malah senang. Ya, kita manfaatkan daripada nanti pas terjadi musim hujan lumpur itu malah jadi mengganggu, tanahnya jadi kebanjiran. Lebih baik lumpurnya diangkat. Nah, kemudian nanti lumpur-lumpur itu kita pindahkan ke lahan kita yang seperti itu tadi, yang kering tadi. Insya Allah beberapa saat kemudian, setelah tanahnya itu kita tambahkan lumpur-lumpur itu, bagian bawahnya pun akan ikut lapuk. Jadi cadas-cadasnya itu akan mengalami pelapukan yang sangat cepat. Dan memang kalau menunggu tanah si cadasnya itu lapuk atau batu-batunya kita singkirkan kan lama. Lebih baik kita segera tambahkan tanah.
dari tanah yang lain, contohnya tadi dari selokan. Atau saya ada cara lain, apabila Anda di belakang rumah atau di lingkungan Anda ada yang punya kolam ikan, itu kan biasanya per 1 tahun sekali itu ada pengangkatan lumpur. Nah, sebaiknya Anda minta tuh lumpur dari situ, insya Allah, karena dari kolam ikan itu mengandung banyak sekali mikroba baik. Juga di situ juga ada unsur-unsur yang diperlukan. Ya, biasanya tanahnya itu sudah cukup lembek tapi tidak lengket. Ya, agak bau sedikit mungkin, ya nggak apa-apa. Itu. Atau cara yang ketiga, Anda beli tanah dari bawah pohon bambu, kemudian Anda bawa ke kebun dan tambahkan ke situ. Ya, jadi di tempat kita tuh ada dulu ya pabrik-pabrik bata merah itu sengaja membeli tanah, bukan menyewa tapi membeli tanah-tanah itu untuk dibawa ke pabrik mereka. Ada satu pabrik di channel ini kalau nggak salah juga ada saya update. Jadi mereka membawa tanah-tanah itu ke pabrik mereka. Kenapa tidak? Cara ini juga Anda lakukan di kebun Anda yang tandus itu, ya, yang kering. Insya Allah dengan cara seperti ini hasilnya akan sama dengan milik kebun Pak Apip ini. Ini sudah terbukti dan Anda silahkan praktekkan di kebun Anda sendiri. Ada cara lagi yang memang shortcut atau jalan pintas, ya, Anda pindah saja atau cari lahan yang lebih subur, lebih gembur daripada tanah yang Anda miliki. Ya, ada teman yang bilang, ya udah jual aja katanya tanah Anda yang tandus itu, kemudian Anda belikan ke lahan baru ini. Ini agak sentimen ya, cuman bisa Anda lakukan. Oke, demikian, terima kasih ya sudah tonton video ini sampai habis. Yang punya lahan bagus jangan Anda biarkan, manfaatkan sebaik mungkin untuk menjadi ladang penghasilan kita. Semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.